Hai, kali ini saya ingin membahas mengenai kisah anak yang hilang. Jadi ada bagian dari cerita di kitab suci Kristen ya. Yang paling saya suka ketika saya masih belum masuk ke kesadaran gnostik ya. Jadi diceritakan itu seperti ini. Ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama itu anak yang taat, selalu nurut perintah ayahnya, dan dia tinggal di rumah ngurus peternakannya. Sedangkan anak yang kedua, setelah mendapatkan warisan bagian dia, meninggalkan rumah bapaknya, lalu pergi merantau. Diceritakan dia berfoya-foya menghabiskan hartanya sampai akhirnya dia benar-benar jatuh miskin. Nah, lalu ingatlah dia betapa hamba-hamba dari bapaknya itu makanannya terjamin, hidupnya juga terjamin di rumah bapaknya. Maka dengan segala kekuatannya dia pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Ayahnya ketika melihat anaknya pulang itu sangat berbahagia. Dia sudah tidak mempertanyakan lagi, mana uang warisan kamu, apa yang kamu lakukan. Sama sekali nggak menghakimi apapun yang terjadi padanya. Malah dia mengatakan bahwa ayo buatlah pesta besar karena anak yang hilang sudah pulang. Nah, lalu diceritakan nih pesta ya, lagi dipersiapkan. Kakaknya si anak sulung pulang dari ladang lalu nanya ke pegawainya, ada apa ini? Lalu pegawainya bilang, wah tuan muda, adik tuan sudah pulang. Ayahanda mengadakan pesta untuk menyambutnya. Lalu marahlah si anak itu. Anak itu bilang ke bapaknya, saya yang selama ini ada di sini bekerja keras untuk bapak, taat pada bapak, nggak pernah dirayakan. Kenapa dia yang justru menghabiskan harta bapak, pulang dan bapak menerimanya dalam sebuah pesta besar. Lalu kata ayahnya, kamu itu yang memiliki rumah ini. Kalau kamu mau pesta silahkan. Tapi adikmu yang sudah lama pulang, yang sudah lama pergi akhirnya pulang. Gitu. Nah, ceritanya selesai sampai situ ya. Lalu banyak sekali penafsiran-penafsiran tentang kisah ini. Malah di suatu daerah di Indonesia di mana sebenarnya anak sulung itu mempunyai potensi atau mempunyai kedudukan yang lebih besar daripada adik-adik lainnya, itu diganti narasinya. Jadi yang kabur, yang pergi, yang menghabiskan harta dan akhirnya pulang adalah si anak sulung. Oke, terlepas dari kisah ini, dulu penafsirannya itu sangat-sangat sederhana. Jadi bapaknya adalah seorang yang mengampuni, dan anak yang pertama itu iri hati, dengki, tidak bersyukur, tidak ada cinta kasih, pokoknya semua yang negatif. Sementara anak yang hilang ini, dia diceritakan sebagai anak yang akhirnya pulang ke rumah bapak setelah berdosa, dan ternyata bapaknya memaafkan dia. Teman-teman ya. Nah, di mana sih distorsinya? Oke, Bapak akan membahas secara gnostik ya teman-teman ya. Jadi konsep gnostik dulu ya. Dia harus diambil dari perspektif ketika Yesus atau Yehosua berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Jadi dia cuma ada unity, ada satu entitas, yaitu Bapa dan Putra yang adalah satu ya. Nah, kalau kita misalnya mempertanyakan bahwa ada bapa lain seperti yang ada di dalam cerita tadi. Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa untuk orang-orang kebanyakan dia memang memakai perumpamaan, tetapi untuk mereka yang terpilih menjadi murid-murid dan pengikut dari Yesus pada waktu itu, dia mengajarkan sesuatu yang tidak atau belum bisa diterima secara umum oleh kebanyakan orang. Ya, Gnostik menyebutkannya sebagai Hilux atau Psyche. Sementara yang Nematik, yaitu yang mempunyai kemampuan untuk berkesadaran hanya lupa, itu diajarkan esensi dari ajaran tentang Yesus
itu dia tidak mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan aku dan monad adalah satu. Dan monad itu adalah dirinya sendiri yang ada di mana ya, di asal muasal di mana Yehosua dan kita semua berasal, di mana dia itu ingin melakukan pengalaman kesadaran di sebuah permainan yang penuh dengan ketidaksadaran. Ya, jadi konstruksi ini atau realita ini adalah sebuah arena di mana monad yang adalah sang kesadaran itu ingin mencoba melakukan hal-hal yang berasal dari sesuatu yang bukan berkesadaran. Nah, Yehosua atau Yesus itu sebagai perwujudan dari monad, itunya akhirnya datang mengambil bentuk manusia. Tetapi Yehosua atau Yesus itu tidak pernah lupa koneksitas dengan monad. Maka dia mengatakan bahwa aku dan monad adalah satu. Lalu itu didistorsikan oleh Vatikan, yang lalu dipercaya oleh semua orang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tetapi lalu dibuat konteks yang membingungkan bahwa Bapaknya itu adalah sosok Tuhan di luar sana, di luar diri kita, yang ternyata penuh dengan dendam, iri hati, kontrol, dan lain-lain. Nah, di situ distorsinya. Nah, kita balik lagi ke cerita si anak hilang ini ya. Jadi yang ingin dikatakan oleh Yesus atau Yehosua kepada murid-muridnya bahwa setelah kita melakukan sebuah perjalanan seperti si anak yang bungsu yang dia pergi memakai semua warisan yang diberikan oleh monad yang adalah dirinya sendiri, tetapi ingin mengalami pengalaman yang bukan dia. Nah, lah itu yang terjadi dengan si anak bungsu itu. Karena kan di rumahnya monad itu semuanya tersedia. Dia dilayani oleh para pembantu-pembantunya, dia disayang sama monad dan lain-lain. Tapi dia pikir saya mau nyoba yang lain dulu. Maka pergilah dia, tentu saja dengan dibekali dengan semua yang adalah monad. Nah, dengan kemonatannya dia benar-benar santai, dia bermain sepuas-puasnya sampai akhirnya dia lupa tentang kemonatannya dan dia menjadi bangkrut, kosong, hampa. Nah, pada saat itulah dia ingat kembali, rememberingnya mulai terjadi, lalu dia bilang, mendingan saya pulang deh ke rumah monad. Artinya saya kembali lagi bersatu dengan monad karena saya dan monad adalah satu. Nah, itu yang ingin diceritakan oleh Yehosua kepada murid-muridnya yang punya kesadaran, para nematik ya, bukan para hilux yang adalah ciptaan arkons yang tidak mempunyai kesadaran dan tidak mempunyai kemungkinan untuk masuk pada kesadaran, yang adalah NPC ya, non personal karakter. Atau misalnya psychic. Nah, psychic itu dia in between, dia bisa mempunyai kesadaran tapi langkahnya tuh agak lama dan terseok-seok. Nah, sementara nematik golongan ketiga ini memang sudah berkesadaran hanya dengan kabut lupa. Jadi dalam kisah ini si sulung itu dia tinggal di rumah bapak, dia dekat sama monadnya dia sendiri gitu ya. Tetapi dia lupa tentang kemonatan yang penuh dengan kasih, memaafkan, pengertian, celebration, love dan lain-lain. Akhirnya dia menjadi tidak berkesadaran. Mungkin dia juga adalah hilux atau psychic atau NPC, kita nggak tahu. Nah, jadi itu dulu teman-teman yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Jadi ada dua versi perumpamaan yang diberikan kepada banyak orang, yang kebanyakan adalah NPC, hilux. Lalu ada yang khusus untuk nematik, yaitu mereka yang memang tahu mereka berasal dari suatu realita kesadaran yang lebih tinggi, ingin mempunyai pengalaman di realita ini, tapi lupa unity dengan monad yang adalah dirinya sendiri. Lalu akhirnya ingat kembali seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hanya Bapaknya bukan Bapak yang dalam konteks arkon itu adalah demiurge ya, Bapak yang suka ngatur-ngatur, kontrol dan minta korban darah. Tapi monad yang adalah dalam tanda petik diri kita yang penuh dengan kasih sayang. Oke, sampai di sini. Rahayu.